Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau semuanya dalam keadaan sehat. Baik, mengawali kegiatan pada pagi hari ini, silakan satu orang pimpin doa terlebih dahulu. Kawan-kawan, sebelum kita mulai dari kita berdoa kepada doa dimulai. Doa selesai. Mudah-mudahan dari doa yang sudah kita panjatkan, kalian juga menyebutkan doa untuk teman-teman kita yang mungkin hari ini belum bisa hadir. Semoga bagi yang sakit diberikan kesehatan, dan bagi yang sehat tetap diberikan kesehatan sehingga tetap semangat untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran hari ini. Dan saya akan mengecek kehadiran dulu. Adrina, oke. Ardiana, izin. Baiklah, Arya. Baik. Untuk memacu semangat nasionalisme kita sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Maju Tak Gentar. Nah, ketika kita menyanyi lagu Maju Tak Gentar tadi, saya berharap begitu pula semangat belajar kalian sehingga selalu maju tanpa gentar menuntut ilmu untuk masa depan yang lebih baik. Kita akan memasuki materi yang baru. Tapi sebelum masuk ke materi yang baru, saya akan mengulas sedikit mengenai materi yang sudah kita lewati. Materi apa yang sudah kita lewati pada pekan lalu? Eksposisi. Teks eksposisi. Nah, siapa yang masih ingat 3 kata kunci yang berkaitan dengan eksposisi? Tahu. Oke, silakan Yesua. Informasi, fakta, dan opini, Bu. Oke, informasi, fakta, dan opini. Terima kasih Yesua. Silakan duduk kembali. Semuanya ternyata masih ingat mulai dari pengertian, lalu semua. Nah, sekarang kita akan memasuki materi kita yang baru, yaitu teks anekdot. Kita akan mempelajari materi anekdot ini berdasarkan kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasarnya ada 2, yaitu 3.3 dan 4.3. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi kalau tadi PK-nya juga ada 3, maka tujuan pembelajarannya juga ada 3. Nanti kalian akan dianggap menuntaskan KD tadi kalau sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Nah, untuk teknik penilaian seperti biasa ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan juga ada penilaian keterampilan. Nah, ini adalah aktivitas kita hari ini, yaitu nanti ada penyampaian materi, sedikit materi mengenai anekdot. Kemudian ada kegiatan diskusi, maka otomatis nanti akan dibagi menjadi kelompok, ya. Nah, kemudian nanti ada diskusi juga mengenai rancangan proyek yang akan kalian kerjakan. Silakan disimak video berikut ini dengan baik, ya. Kalau ada yang lucu dan kalian mau tertawa, disilakan. Dan saya lahir dan besar dengan beras miskin. Jadi beras kita masuk kuning, agak kuning, ya begitulah ya. Jadi tubuh saya ini kalau dibelah isinya dibicarakan pemerintah semua. Video apa ini? Apakah ini termasuk anekdot atau bukan? Termasuk. Bagaimana Fauzan? Termasuk, Bu. Termasuk video anekdot. Ada yang punya jawaban lain dengan Fauzan? Sama. Semuanya sependapat bahwa ini anekdot?
komika kan. Nah, komika ini kalau tampil di hadapan umum menyampaikan aspirasinya gitu ya, atau anekdotnya tadi itu kira-kira akan dibayar atau tidak? Dibayar ya. Nah, kenapa kita mempelajari materi anekdot ini? Salah satunya kalau misalnya kalian serius gitu ya, kalian bisa menjadi seorang komika hebat. Jadi nantinya bisa dapat duit dari situ, ya kan? Bisa jadi profesi juga kan? Bisa jadi mata pencarian juga jadinya. Nah, selain itu, kira-kira apa sih manfaat ketika kita mempelajari materi anekdot ini? Kita lihat, apakah tadi jawabannya sudah tepat? Ternyata video tadi memang benar, termasuk sebagai video anekdot. Wah, luar biasa nih, belum masuk ke materinya saja sudah bisa menyimpulkan itu anekdot atau sekedar cerita lucu saja. Tepuk tangan dulu. Iya, apa sih itu anekdot? Coba Arya bantu saya untuk bacakan tayangan di depan ini. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian sebenarnya. Tetapi ada makna yang tersirat yang terkandung dalam teks tersebut. Ya, terima kasih Arya. Silakan dulu. Baiklah, ini adalah anekdot, gitu ya. Anekdot itu pengertiannya seperti ini, lumayan panjang ya. Nah, kalau misalnya kalian ditanya oleh orang, kalian kan agak sulit untuk menghafal ini. Maka kita harus menentukan kata kunci sehingga kita mudah untuk mengembangkan nantinya dengan menggunakan cerita sendiri. Apa kata kunci yang bisa kita dapatkan di sini? Silakan. Itu biasanya mengenai tentang orang, Orang. terus lucu dan mengesankan, terus ada makna yang tersirat. Benar ya. Ada yang mau menemukan kata kunci yang lain lagi? Ada juga yang kalian bisa ambil di sini adalah berdasarkan kejadian sebenarnya. Karena biasanya orang membuat anekdot itu karena sudah melihat kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, dia tidak sesuai dengan yang seharusnya. Akhirnya dia buatlah sebuah anekdot itu. Nah, yang tidak kalah penting malah harus ada dalam anekdot itu sehingga dia membedakan cerita lucu dengan anekdot itu adalah makna tersirat ini tadi. Jadi kalau dia punya makna tersirat yang ingin disampaikan berarti itu tergolong sebagai anekdot. Tapi kalau dia hanya lucu saja berarti itu termasuk cerita lucu atau cerita humor. Begitu ya? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Sudah jelas ya? Baiklah, karena tidak mungkin menjelaskan ini secara rinci, maka nanti kalian bisa buka di blog yang linknya sudah saya lampirkan di Google Classroom juga. Atau kalian bisa mencari sumber-sumber belajar lain yang relevan dengan materi kita hari ini. Baik, sampailah kita pada masalah. Permasalahan yang akan kita selesaikan, gitu ya. Nah, dalam menyelesaikan masalah ini, kalian akan saya bagi ke dalam kelompok. Ya, kebetulan sekarang duduknya sudah berkelompok, jadi kita pakai kelompok ini aja ya, biar tidak berpindah lagi. Nah, saya sudah menyiapkan lembar kerja. Saya bagikan dulu untuk kelompok. Ini kelompok 1 ya. Anggap saja ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, silakan berbagi tugas dengan anggota kelompoknya untuk merumuskan 2 hal ini. Ya, saya beri waktu diskusi ya. Silakan berbagi tugas. Sudah dibaca teksnya. Sudah. Jadi nanti sudah ditentukan siapa yang akan presentasi. Bagi tugasnya nomor 1 siapa yang kerjakan. Nanti siapa yang presentasi? Kita. Baik, kita mulai untuk mengkomunikasikan hasil temuannya ya. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Berdiri. Karena saya mau menjadikan bintang dari kelompok 1. Salam kenal bintang. Silakan. Makna tersirat yang terdapat dalam teks anekdot di atas adalah sebuah keluarga miskin yang kelaparan kemudian si anak mencuri ke kebun tetangga. Yang kedua, seorang ibu yang membiarkan anaknya mencuri. Seorang ibu yang membiarkan anaknya mencuri. Terus yang pertama tadi? Yang pertama, sebuah keluarga miskin yang kelaparan kemudian si anak mencuri. Oh, keluarga miskin yang kelaparan sehingga anaknya mencuri. Baiklah. Bagaimana kelompok 2? Ingin menanggapi atau ada tambahan? Ada yang berbeda mungkin? Ini menambahkan dulu. Anak yang durhaka karena mendorong ibunya hingga tersungkur dan menyebabkan hal buruk di ibunya. Wah, ada apa nih? Anak durhaka yang mendorong ibunya, kemudian
boleh. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh kelompok 1 boleh juga diambil oleh kelompok 2. Jawaban dari kelompok 2 boleh diambil juga oleh kelompok 1 supaya jawabannya semakin lengkap. Jadi nanti ini akan membantu kalian ketika nanti masuk untuk membuat teks anekdot. Ini tadi 2 kelompok silakan dicatat, nanti dirapikan. Nanti setelah dirapikan, hasil kerjanya ini nanti diunggah ke Google Classroom bersama dengan kita lanjutkan ke proyeknya ya. Karena sudah dibahas tadi mengenai makna tersiratnya, sekarang kita menuju ke proyeknya. Nama kelompoknya apa? Kalau sekarang kan masih pakai kelompok 1, kelompok 2. Nanti kalian boleh tentukan sendiri nama kelompoknya sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Proyek ini akan dikerjakan selama kurun waktu 6 hari. Cara pengerjaannya adalah mulailah menyusun teks anekdot sesuai dengan makna tersirat dan struktur yang telah disampaikan. Yang paling penting lagi yang harus kalian diskusikan adalah jadwal kegiatan. Sekarang, karena sudah kebetulan bergabung dengan kelompoknya masing-masing, kalian diskusikan hari pertama apa yang akan kalian lakukan. Hari keempat saya akan melakukan monitoring. Jadi nanti monitoringnya secara daring, saya minta progresnya dikirimkan lewat pesan WhatsApp. Jadi hari ke-6 itu tinggal unggah ke laman YouTube. Jadi yang mengunggah itu hanya perwakilannya saja. Nanti linknya diserahkan ke Google Classroom. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing kira-kira hari pertama apa yang akan dilakukan. Oh silakan. Apakah semua anggota kelompok harus muncul di videonya? Oke, apakah semua anggota kelompok harus muncul di video ini? Bagus sekali pertanyaannya, lihat. Jadi tidak semua anggota kelompok harus muncul di dalam video. Saya akan tayangkan contoh videonya ya. Nah, kalian bisa lihat di sini contohnya seperti ini. Tenang semuanya. Kepada saudara korban dipersilakan menceritakan kronologi kejadian. Oh iya, jadi gini. Contoh ya. Jadi kalian bisa buat lebih kreatif daripada diusahakan, berikan tampilan yang maksimal. Karena saya sudah menyediakan hadiah bagi kelompok yang berhasil meraih nilai terbaik pada proyek kali ini. Jadi usahakan buat sekreatif mungkin. Sekarang kita sudah memasuki akhir kegiatan pembelajaran kita. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini dari awal tadi masuk sampai sekarang, apa yang sudah kalian peroleh? Atau ada yang membantu saya untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan. Jadi hari ini materi kita itu teks anekdot. Teks anekdot itu adalah cerita lucu dan mengesankan, tetapi memiliki makna tersirat. Nah, struktur teks anekdot itu ada 5 dan kaidah pembahasannya itu ada kalimat imperatif, kalimat sindiran, terus kondisi temporal dan kalimat retoris. Luar biasa sekali. Terima kasih. Jadi mengapresiasi tadi masing-masing kelompok juga sudah sangat aktif berdiskusi ya. Tadi sudah disimpulkan oleh Erina juga. Terima kasih banyak. Bahwa hari ini materi kita adalah mengenai anekdot. Dimana anekdot itu tadi sudah kata kuncinya sudah kita pelajari sama-sama kan? Ada cerita anekdot itu adalah cerita lucu. Kemudian biasanya mengenai orang penting dan memiliki makna tersirat kepada pesan yang mau disampaikan. Tadi strukturnya ada berapa? Kata Zrina? Ada? Ya. Anekdot ini adalah kemampuan berbahasa yang bagus untuk kita miliki. Jadi kalau misalnya kita mau menyampaikan aspirasi kita, itu bisa disampaikan secara halus, ya. Tidak perlu harus marah-marah di depan orang. Betul tidak? Kemudian tadi manfaat berikutnya adalah bisa menjadi sumber keuangan juga kalau misalnya kita menjadi seorang komika, gitu ya. Di stand up comedy. Atau kalau kalian rajin membuat konten anekdot diunggah ke laman YouTube, akhirnya bisa jadi YouTuber, ya kan? Jadi konten kreator yang seperti saat ini sedang marak sekali, gitu ya. Jadi orang tuh berlomba-lomba membuat konten supaya bisa menghasilkan uang dari sana. Berarti sangat bermanfaat ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya berharap sekali lagi proyek tadi dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Pada pertemuan mendatang kan tugas proyeknya akan dikumpulkan. Tapi kan itu hanya melalui JCR. Kita akan tetap mempelajari materi. Materi kita masih tentang anekdot, tapi kita akan mencoba untuk menganalisis hal-hal yang
menempatkan diri belajar ini, maka kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, doa selesai. Terima kasih Pak Uzan. Demikian pembelajaran